Terima kasih. Yuk silakan siapa yang ingin bertanya dari jemaah semua, silakan, baik tentang masalah sunnah-sunnah sebelum sholat ataupun hal-hal keagamaan yang lainnya. Silakan. Bang Malik Bang biasanya. Pak RW tadi. Tadi Pak RW mau tanya Ustadz. Oh, Bang Dian. Tadi sore. Bang Dian. Oh, Bang Dian. Coba. Oh, Pak Johan. Pak Johan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz yang memberikan waktu untuk saya untuk bertanya, yaitu tentang sholat. Di dalam sholat kita kan wajib untuk membaca Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah ketinggalan, kita tidak sah untuk sholatnya. Buatnya sholat kita tidak diterima. Gitu. Jadi kita harus membaca Al-Fatihah dengan baik harokatnya atau bekerja. Jadi kita kan sembahyang di masjid mengikuti imam. Biasanya zuhur sama asar disiapkan. Jadi menurut Imam Hambali, Imam Maliki, sama Imam Syafi'i harus kita membaca Fatihah juga. Jadi kita membaca Al-Fatihah. Kalau imam baca Al-Fatihah, kita membaca Al-Fatihah juga. Pertanyaan saya yaitu, kalau imam membaca dengan apa itu di depan. Nah, lupa. Santai Pak Johan. Santai aja, tidak dibawa minum, Pak. Jangan lagi Pak. Bang Dian, tolong Bang Dian. lupa pertanyaannya. Tolong Bang Dian, jangan dicangangi Bang Dian. Pak Adi jangan lu. Gugup. Dari pandangan Pak Adi ini dari. Kan jadi betakon am nih. Fatihah tadi apa kisahnya Fatihah? Fatihah. Sholat ngikut imam. Sholat untuk imam. Oke. Jadi Sholatnya sholat zuhur. zuhur sama asar. Nah, oke. Terus Jadi imam ini membacanya kecepatan. Jadi kita ketinggalan. lalu ketinggalan pian nih. Ya, jadi apa? Ada sempurna belum? Ada sempurna. Ihdinas siratal mustaqim. Iya. Allahu akbar. Kalau untuk rokok, Oke, kayak apa kita nih? kayak apa? Ada Kita apa tetap kata? menyempurnakan sholat Fatihah kita kah? Atau kita langsung mengikut imam? Iya. Itu pertanyaannya. Iya. Nah, ya. Udah gitu ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Johan. Izin dibacakan. Yuk silakan Ustaz Abdul menjawabkan. Ulun jelaskan Pak Johan lah. Ini. Jadi apabila imam ini cepat bacaan ketika sholat zuhur atau asar, laju imamnya bacaan, kita belum selesai lagi membaca, imam ini geraknya cepat, kita kada sempat, maka Al-Fatihah yang diibaratkan kita kada selesai tadi langsung empat ya gerakan imam, langsung ikuti gerakan imam. Kalau sekiranya masih panjang, kita hanya Alhamdulillahirabbil alamin, imam sudah ruku. Ada mungkin juga kita selesai, kita menyelesaikannya kalau bina imamnya sudah i'tidal atau sujud ketinggalan batal sholat kita. Maka apabila imamnya itu laju gerakannya, maka kita umpat langsung. Al-Fatihah itu langsung ditanggung oleh imamnya sendiri. Ada apa-apa ada selesai Al-Fatihah kita. Ya. Karena Al-Fatihahnya yang itu tadi langsung ditanggung oleh imam. Lebih jelasnya Ustaz lagi menjelaskan Pak Johan. Mau tanya Pak.
Ada gondrong juga. Belum ada. Aja belum. Ulunnya ada dia pendapat kalau untuk ketinggalan Fatihah itu bisa diselesaikan Fatihah selama tidak ketinggalan dua rukun. Misalnya Allah Akbar rukun kan, imamnya kan naik nih. Nah di situ dia terus kerja sampai wallahualim amin, kan? Naik sami Allah liman hamidah. Dia waktu itu kan sempat turun tuh. Nah belum dikatakan dua rukun. Apabila yang ketinggalan masuk ke rukun ketiga, itu baru biar memisahkan diri dari umat imam. Di situ bisa. Tapi apabila pian yang mengumpat imam, batal sembahyang pian di situ. Nah, cukup itu ya kalau tambahannya. Silakan. Ayo. Jadi pertanyaannya ini, bagaimana hukum bagi orang yang lambat membaca Fatihah ataupun imamnya terlalu cepat di dalam membaca Fatihah sehingga makmum ini tidak keburu untuk membaca surat Al-Fatihah. Itu di dalam kitab disebut dengan batul qiraah. Artinya keterlambatan di dalam membaca surat Al-Fatihah. Kalau kita ini berimaman, misal kayak juhur sama asar, kadang-kadang Fatihah imam pada kadang-kadang, surat imam kadang-kadang. Nah, lalu kita ini datang ini kira-kira di pertengahan, daripada imam ini sudah baca surat Al-Fatihah. Lalu datang Allahu Akbar. Lalu kita ini baca surat Al-Fatihah. Kira-kira kita yang baca nih iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu si imam ini Allahu Akbar. Andai kita selesaikan Fatihah kita, imam sudah dalam keadaan sujud, kan imam rukuk, kemudian sujud. Andai kita selesaikan Fatihah itu imam dalam keadaan sujud, maka langsung saja ikut bersama imam. Jelas ini? Jelas. Tapi kalau yang keburu aja, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sami'allahu liman hamidah. Terima. Ada apa-apa selesaikan Fatihah. Jelas. Nah, itulah keistimewaan daripada sholat berjamaah. Jadi kekurangan kita tadi ini ditanggung oleh imam ataupun ditanggung oleh sholat berjamaah, ditempel oleh sholat berjamaah. Misal Allahu Akbar, hendak baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, imam rukuk. Jelas sudah sempat kita membaca Fatihah, ya sudah kita ikut Allahu Akbar, ikut bersama imam untuk rukuk. Pas Fatihah kita bagaimana? Fatihahnya sudah ditanggung oleh jamaah ataupun daripada sholatnya imam. Jelas ya? Yuk silakan lagi. Ada lagi pertanyaan. Kamu lihat tadi mana? Ada. Lihat. Silakan Bang Dian, silakan. Oh libur lagi dulu. Ada lagi silakan. Bang Malik nih biasanya nih. Iya. Karena wajah Sidin ini penuh dengan pertanyaan. Silakan Bang Malik. Nah, ya lah. Jangan kali-kali ya Bang Malik lah. Yang standar. Yang standarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau nanya, ini pertanyaan biasan Ustadz Muhyiddin.
mohon maaf kalau nanti menyinggung Cak Gatot sama Mbah Gatot sama Oh, pinggir ya. Cak Gondrong. Mohon maaf. Jangan emosi dulu, Bang. Jadi gini Ustaz, ini beberapa kali itu kepikiran Ulun. Jar Bapak Ulun kan kalau ada nabi ditempatkan di suatu kaum atau suatu tempat, maka kaum itu kebanyakan orangnya dungil atau ya bisa disamakan dengan persepsi kalau seorang ulama ditempatkan di suatu daerah, maka kaumnya juga mungkin banyak yang dungil. Nah, terus bisa dipersepsikan juga, disamakan persepsi seorang alim kayak Pian nih ditempatkan di RT 23, mungkin banyak yang garbus juga. Jadi mohon maaf Cak Gatot lah, niat Ulun beberapa kali mengajukan pertanyaan ke Pian. Kemarin Pak Cak Gatot itu Mbah Gatot kah Cak ya? Mbah Gatot ya. Mbah Gatot itu bilang kalau pertanyaan Ulun ini jebakan gitu. Padahal niat Ulun itu supaya semuanya tahu gitu. Semua anggota, semua yang menonton video itu tahu. Jadi saya juga nggak sependapat dengan Cak Gondrong yang bilang kalau mending nggak tahu biar nggak kena tuntutan. Sebenarnya malah kalau nggak tahu terus ada orang alim di kampung tersebut, malah yang kena tuntutan bukan cuma yang nggak tahu, yang orang alim tersebut juga kena tuntutan. Nah, dari niat Ulun itu, apakah niat Ulun ini salah atau benar? Benar. Mohon penjelasan. Sudah bro. Ayo, jawab makan niatnya. Jawab makan dulu. Niat Bang ini kayak apa? Alhamdulillah. Di rumah Malik dari Sanusi. Oke. Jadi Ulun sebelum sebelum menjawab pertanyaan dari Bang Malik ada sedikit cerita. Di zaman Nabi Muhammad SAW itu suatu ketika Nabi Muhammad bersama dengan orang-orang para sahabat ketika itu, lalu Nabi Muhammad SAW ketika itu didatangi oleh seseorang yang berbaju putih, bingkai, gagah, tampan, dan orang-orang di ketika itu para sahabat itu tidak kenal karena lalu orang ini langsung saja dia Nabi Muhammad ketika duduk seperti ini. Nah, orang yang tidak dikenal ini langsung dia duduk berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu orang ini bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, mal Islam? Apa agama Islam itu? Ada berapa rukun Islam itu?" Lalu dijawab oleh Nabi, rukun Islam itu adalah syahadat, sholat, puasa, zakat, naik haji jikalau mampu. Betul katanya. Terus orang tadi ini tanya lagi, "Ya Rasul, apa yang dimaksud dengan iman?" Iman itu adalah iman yang kita kepada Allah, kepada Rasul, kepada para nabi, kemudian malaikatnya, kitabnya, dan selanjutnya. Kemudian betul kata orang itu. Lalu orang ini nanya lagi, "Ya Rasulullah, mal ihsan? Apa yang disebut dengan ihsan?" Ihsan itu adalah engkau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan engkau melihatnya.
Kalau engkau tidak mampu seperti itu, maka posisikanlah dirimu selalu dimantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Sadaqah, betul engkau wahai Muhammad. Lalu orang tadi berjalan. Lalu para sahabat bertanya, siapa itu wahai Rasulullah? Siapa itu wahai Rasulullah? Itu adalah malaikat Jibril yang ingin datang mengajari kamu semua. Yang datang ingin mengajarkan kepada kamu semua melewati aku, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, pertanyaan si Imam Malik ini sama seperti malaikat Jibril. Beliau tadi berniat, mungkin beliau sudah tahu jawabannya, mungkin sudah tahu, tapi supaya kita ini semua tahu, jadi beliau tanyakan kembali. Jadi niatnya itu bagus, bagus niatnya. Jadi tidak ada yang salah di dalam niat Imam Malik. Jelas ya? Ada lagi? Silakan. Kalau tidak, orang, oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ada 3 pertanyaan. Masya Allah, ya, siap saudara. Yang pertama, mohon dalilnya masalah sholat Jumat yang meninggalkan 3 kali. Nah, Hadisnya kedua, kan? Hadisnya itu kan? nah berhubung saya ini kan tugas jaga sebagai satpam, pas kebetulan kena piket pagi hari Jumat selama 1 hari. Pertanyaan kedua, apakah bisa diganti dengan sholat zuhur? Terus? Dan yang ketiga, ada teman saya membantu saya tukeran piket pagi, jadi saya bisa sholat Jumat 1 kali dalam 1 bulan. Nah, bagaimana istilahnya, apakah status saya ini bisa dibilang kafir gitu? Itu aja pertanyaan saya, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung menyerah ngobrol kan? Kayak balik. Kemarin musyrik lah. Kemarin musyrik. Aku jadi akan jawabannya dulu. Tolong didengarkan baik-baik lah. Ini apa namanya, pelajaran bagi kita semua. Jadi Pak Warno ini bertanya, adakah dalil atau adakah dalil tentang orang yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat di dalam hadis, gitu kan? Jadi Pak Warno, ada hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, man taraka salasa jum'ain fahuwa munafiqun, wa fi riwayatin ukhra fahuwa kafirun. Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada kalau nggak salah ini di dalam Sunan Abu Dawud, ada 3 loh namanya kitab. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, menyampaikan, man taroka, siapa meninggalkan taroka ini fi'il madhi. Fi'il madhi itu taroka ini artinya dengan sengaja tanpa uzur.
Dengarkan baik-baik. Siapa orang yang meninggalkan dengan sengaja salat Jumat 3 kali berturut-turut sholat Jumat, orangnya ada aja kadida ujur apa-apa, sakit ada aja di rumah. Andai di kantor insya Allah kau aja izin setuman, kau aja izin. Lalu dia tinggalkan 3 kali Jumat berturut-turut, bahwa munafikun, maka orang tadi itu berstatus sebagai orang yang munafik. Di dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa kafirun, orang yang meninggalkan sholat Jumat tadi sebanyak 3 kali berturut-turut tanpa uzur, maka orang tadi dikategorikan berstatus orang yang kafir. Jadi hati-hati. Artinya jangan sampai sholat Jumat ini kita walaupun sukuyuh-kuyuhnya, walaupun sesakit-sakitnya, kalau masih bisa bergerak, masih bisa berangkat sholat Jumat, ayo sholat Jumat. Jelas ya? Itu hadisnya. Mantara salah satu Jumat bahwa munafikun, wa fi riwayatin ukhra bahwa kafirun. Kemudian pertanyaan kedua. Apa tadi pertanyaan kedua? Apakah andai saja nih si Din ini tidak mengerjakan sholat Jumat, piket misalnya, lalu ketinggalan Jumatnya, apakah bisa diganti dengan sholat zuhur? Memang wajib, bukan boleh atau tidak boleh, tidak, tapi memang wajib untuk diganti sholat zuhur kalau tidak mengerjakan sholat Jumat. Wajib diganti dengan sholat zuhur. Zuhur 4 rakaat. Tapi tetap dia bertaubat istighfar kepada Allah. Kenapa? Karena meninggalkan sholat Jumat. Lain halnya karena uzur, batis misalnya karena mau berjalan, ataupun bekas operasi misalnya, ya sudah, maka tidak bisa apa-apa lagi. Ya sudah, kerjakan sholat zuhur. Jelas ini? Pertanyaan ketiga. Ketika tadi satu sama dengan pertanyaan nomor 1. Tapi sholat Jumat ini kan syaratnya adalah berjamaah. Sholat Jumat itu syarat daripada sahnya sholat Jumat itu adalah berjamaah. Kemudian ada uzur jamaah. Salah satu uzur jamaah tadi adalah di dalam kitab itu dikatakan silakan. Wa amma ma yatasawwaru huna faqal harri ila an qala wal khawfi ala ma'sumin min malin aw 'ardin aw badanin wala li ghairihi. Hasyah Bajuri. Di dalam kitab Bajuri dikatakan khusus bagi orang yang kerjaannya satpam. Satpam. Satpam di mana? Polisi. Wilmar. Oh, Wilmar. Sawit berarti lah. Sawit. Kalau bisa izin, maka izin dan tunaikan sholat Jumat. Kalau bisa izin. Tapi kalau tidak bisa izin, kan bisa izin. Walaupun cuma sebentar, walaupun 10 menit atau 20 menit tidak bisa misalnya. Ya sudah, dia termasuk orang yang uzur berjamaah. Ketika uzur berjamaah, maka andai saja yang ini terpaksa meninggalkan sholat Jumat, itu tidak dihukumi kafir dan tidak dihukumi munafik. Tapi wajib yang tembel dengan sholat zuhur. Jelas ini? Satpam. Yang lain. Kumeng-melan masih tutup, kumeng-melnya mengenai. Jangan anak mengujur segala macam.
Ya Allah kita siapa? Ya. Apa lagi kayak toko bajunya tutup dulu bajunya. Oke, jelas ya? Ayo. Ada apa lagi? Ada. Oh ada Mbah Yos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon nanya Ustaz, bagaimana kalau kita jamaah Jumat, jamaahnya kurang dari 40 tadi? Apa tindakan kita? Terima kasih. Dalam ini. Dalam saya sampai buka kitab guru itu lah. Jangan dokter spesialis nih bisa 500.000 bayar. Untuk kian dulu. Ya kalau Sakit nih kak. apa aja sakit mikir. Kalau sholat Jumat orangnya jemaahnya kurang dari 40 orang yang mukim, itu ada pendapat yang boleh dan ada yang pendapat boleh apabila di suatu kampung itu ada sampai orang yang berdiam di situ 40, ada banyak orangnya, contoh di kampung terpencil, maka boleh saja mengerjakan sholat Jumat kurang dari 40 orang, boleh. Kalaunya di kampung yang umat muslimnya yang mukim di situ sedikit, nah kalau kita di Wengga nih insya Allah lebih benar 40 ya, kita yang mengumpul di sininya berapa nih. Kalau yang ada sampai 40 orang maka sholat Jumat itu diganti dengan sembahyang zuhur. Itu saja. Ustaz dia akan abang lebih jelas. Pokoknya itu yang Allah tahu insyaallah. Itu aja Pak. Ustaz lebih jelas lah. Yang Allah tahu aja dulu. Memang banyak beberapa pendapat yang belum dengar juga. Kalau untuk kurang dari 40 ada yang dikatakan tidak boleh, tidak sah Jumatnya. Tapi sebenarnya hukum itu banyak. Bahkan cuma 4 orang pun boleh sholat Jumat. Dalam keadaan apa? Suatu kampung tuh cuman misalnya ada cuman 3 kepala keluarga atau berapa yang umat Islamnya, boleh dilaksanakan sholat Jumat. Karena di situ ada apa? Ada khatib, ada imam, ada makmum. Kan syarat sholat Jumat itu berjamaah, berarti boleh sah sholat Jumatnya. Mungkin itu dia yang pendapat teman-teman. Ya coba. Jadi sholat Jumat itu disyaratkan berjamaah. Nah, berjamaah itu kategorinya ada orang mustautin namanya, ada orang mukim, ada orang musafir kan. Mustautin itu orang yang bertempat tinggal, berdomisili di situ, memang warga situ. Contoh Robi misalnya. Robi ini warga Wengga di situ. Kemudian rumahnya di situ memang, KTP-nya di situ memang. Itu mustautin namanya. Jelas ya? Jelas? Ada juga orang yang mukim. Mukim ini dia tidak berniat tinggal di situ selamanya. Kada berniat tinggal di situ selamanya. Oh, di Wengga itu kira-kira ya setahun, 2 tahun, 3 tahun ya mungkin. Nanti mungkin pindah. Itu mukim. Jelas ya?
Kemudian yang nomor 3 ini statusnya musafir, ya memang orang yang lalu lalang, lalu mampir di masjid kita itu namanya musafir. Nah, syarat sholat Jumat sah didirikan itu harus 40 orang mustautin. Belum lagi. Syarat didirikannya sahnya sholat Jumat itu menurut pendapat Imam Syafi'i yang utama adalah harus 40 orang mustautin. Misal banyak itu banyak. Penuh misalnya masjid turun 100 misalnya. Tapi apakah semuanya itu mustautin? Belum tentu. Ada yang mukim, ada yang musafir. Andai dihitung, taktuk dihitung, ternyata cuma 39 orang yang mustautin. Apakah bisa didirikan sholat Jumat? Menurut pendapat Imam Syafi'i yang qaul jadid itu tidak bisa. Kenapa? Karena kurang daripada 40, walaupun fakta di lapangan itu lebih daripada 40. Kenapa? Karena di dalam syarat daripada sholat Jumat itu ada 3 orang, ada 3 kategori, ada mustautin, ada mukim, ada musafir. Yang dihitung itu mustautin yang dihitung. Jelas ya? Nah, kalau qadim daripada Imam Syafi'i ini masih bisa dipakai, ataupun kalau dhaif yang lainnya. Syarat jamaah itu cukup 3 orang. Cukup 3 orang. Kalau dihitung tadi itu kurang 100 tadi. Yang mukim, yang mustautin 39. Yang mukim orang 50, orang musafir selainnya itu, maka sudah bisa didirikan sholat Jumat walaupun kurang daripada 40 menurut kaul qadim daripada Imam Syafi'i. Jelas kan? Jadi boleh lah. Andai misalnya nih sewinggaan nih hari Jumat guring berata, tidur berata, yang ada ulun pian lalu setor bertiga aja. Pak Adi guring, yang ada PRW guring, hari Jumat misalnya bisa. Jadi ulun rasa kabar lalu pian Jumat tuh bah nanti apa? Lalu kita mendirikan Jumat misalnya boleh lah, boleh. Menurut kaul qadim Imam Syafi'i. Jelas kan? Nanya lagi. Nah, silakan. Malam yang panjang silakan. Bolehlah kita itu berpindah imam. Misalnya kita mengikuti Imam Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i melarang itu tidak boleh. Terus kita pakai mazhab yang lain, itu bolehkah? Bolehkah berpindah mazhab untuk kepentingan apa dulu? Kalau misalnya untuk kepentingan ada syariat yang harus dijalankan, ya sudah tidak apa-apa. Tidak jadi masalah. Misal. Contoh. Misal kita ini bermadzhab Imam Syafi'i, kebanyakan mayoritas orang Indonesia ini bermadzhab Imam Syafi'i. Jadi ketika kita ini bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram, bersentuhan kulit sama kulit, maka batal. Jelas ya? Lalu ke Mekah kita umroh atau haji, mudah-mudahan berangkat kedatangan. Kepentingan untuk umroh, ketika kita berumroh berihram, itu kan kita mengelilingi Ka'bah tuh udah tahu kita siapa di samping kita, depan kita, belakang kita, samping kita udah tahu. Apakah itu laki-laki ataupun perempuan. Lalu karena ini untuk kepentingan ibadah, lalu kita berpindah mazhab. Aku berpindah mazhab kepada Imam Malik yang menyatakan bahwa ketika bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram itu asalkan tidak tidak ada nafsu, maka tidak batal.
amun Robi behram lalu benuannya ibu kajungnya nah bisa walaupun kita berpindah ya tetap batal. Tapi kalau tidak ser lalu dia berpindah mazhab kepada Imam Syafi'i tapi tidak ser kemudian bersentuhan tapi kan sengaja lah. Jangan, wah, mantap nih murid Arab nih misalnya, lalu disisikan nih. Batal ini. Jangan bawain Robi ke sana. Jangan bawain Robi ke Mekah. Jelas. Artinya untuk kepentingan ibadah, lalu dia berpindah mazhab kepada mazhab Imam Malik yang menyatakan ketika bersentuhan dengan perempuan, tapi tidak ser, maka tidak batal. Yang mana di dalam mazhab Imam Syafi'i ser ketika bersentuhan dengan orang lain, perempuan yang lain, maka batal. Boleh. Jelas kan? Jelas. Kebanyakan nih. Mulai menjelaskan langsung orang ada kurang konkret